tadinya 10 kilo aja nggak bisa gitu ya. Yang berarti produknya ini ya Mas? Iya, itu sama yang ada karungan juga ya. Boleh sambil lihat-lihat produknya nggak Mas? Oh iya. Iya. Terus apa namanya? Selain itu ini juga Mbak. Kan prestasi pertama pasti diraih sama si ini ya, si tepung mokaf ini ya? Iya betul. Iya. Terus selain itu ini Mbak apa namanya? Di tahun ini juga 2021 ya Mbak. Kami berhasil yang pertama ekspor perdana ke London ya, ke Inggris. Terus untuk tanggal 6 Oktober besok, sebenarnya kita mau ngepasi di Hari Sumpah Pemuda besok ya, tanggal 28. Kami akan ekspor perdana ke Timur Tengah, ke Dubai dan Oman itu. Jadi apa namanya? Dan kemarin kami juga baru bersama Pak Mentan dan Pak Gatot ke beberapa negara Eropa, dan ternyata kami juga MOU dengan buyer di Belgia dan di Belanda untuk segera kirim ke sana. Itu mungkin apa ya, dari doa para petani yang akhirnya bisa sampai ke seluruh negara ya Mas ya. Betul. Yang tadinya apa ya, kami ketika Mbaknya mendengar kata singkong itu kan melihat dengan makanan yang inferior gitu ya, makanan marginal gitu ya, makanannya orang-orang susah gitu ya, makanannya orang-orang miskin gitu ya, seperti itu. Tetapi ternyata ketika dikolaborasikan dengan anak-anak muda milenial, kita berkolaborasi dengan konsep fair trade, sociopreneur, ternyata singkong yang marginal itu bisa go internasional, bahkan diterima di negara Eropa gitu. Berarti tahun 2021 ini ke London perdana tuh Mas? Ya. Selain London, Belgia dan Inggris banyak, kemarin MOU Inggris kemarin MOU juga. Negara-negara bisa disebutin nggak Mas, negara mana aja nih yang udah mendapat distribusi dari sini? Kami pernah pameran MIHAS ya di Malaysia gitu. Itu juga apa namanya, kami rutin juga ya, meskipun nggak terlalu banyak gitu, tapi ke Malaysia, Singapura juga pernah kirim. Terus yang terakhir di London, terus di MOU di Belgia, Itali, terus kemudian Belanda ya di Amsterdam, terus di yang terdekat ada di Abu Dhabi dan Dubai dan Oman ya, terutama Oman ini yang paling besar untuk segera kirim ke sana. Tapi pasarnya masih terbuka lebar karena kita juga membuka di marketplace internasional yang ternyata buyer-buyer dari luar negeri. Jadi gini, kemarin waktu kita berkeliling dengan delegasi Kementan ya di beberapa negara Eropa itu, tepung mokaf yang gluten free ini menjadi tren baru di sana gitu, karena hampir beberapa resto-resto di sana itu pasti ada tulisan gluten free healthy food gitu ya, seperti itu, karena memang sudah aware ya dengan gaya hidup sehat itu, seperti itu Mbak. Terus itu piagam-piagam itu juga penghargaan yang Mas dapatkan ya? Terus kalau yang penghargaan ini kan kita pernah mendapatkan Kick and the Heroes di 2021, terus ada Indonesia Food Innovation, kita juga mendapatkan penghargaan itu. Terus ini EV tahun berapa Mas? Tahun kemarin. Tahun kemarin ya, 2020. Ya, ini EV yang pertama. Terus ini juga termasuk yang penghargaan kami yang luar biasa. Jadi ada Anugerah Bangga Buatan Indonesia. Itu di kategori kuliner ya. Jadi ini yang mengadakan ada sekitar 8 kementerian dan 7 lembaga gitu ya. Yang kemarin waktu penghargaan setelah dikurasi se-Indonesia, akhirnya kami menang di kategori kuliner. Waktu itu diumumkannya di Trans 7 ya waktu itu. Iya. Seperti itu. Terus banyak sekali ya Mas penghargaan yang udah dicapai juga. Kalau ini dari Pak Syahrul Yassin Limpo dari Mentan. Oh, ini dari Mentan? Ya, terkait ini juga baru ya Mas ya, beberapa bulan lalu ya? Di Bali kemarin ya. Nah, menyambung dari tadi, Mas kan udah berhasil nih mengekspor ke beberapa negara, bahkan ke benua Eropa juga gitu. Nah, Mas udah pernah kunjungan kemana aja nih Mas? Ke beberapa negara mana nih udah Mas kunjungi? Ini di sini aja. Boleh sambil ke belakang itu? Oh iya, boleh ya. Iya, sambil jalan aja ya Mas lihat. Boleh nggak Mas masuk ke dalam sini? Ya, ini. Nah, ini tempat ininya ya, pengemasan. Oh, ini tempat pengemasannya Mas? Iya, tempat pengemasannya. Jadi tadi Mbak tanyakan tentang sudah kunjungan ke mana aja ya. Udah sampai kemana aja nih Masnya gitu? Kita kan ikhtiarnya, selain sebenarnya target kami
ingin menggantikan tepung terigu di Indonesia gitu kan. Target kami masyarakat Indonesia bisa mengkonsumsi tepung mokaf yang jauh lebih sehat gitu ya. Pakan lokal yang healthy food yang nggak usah impor gitu seperti itu. Tapi memang edukasi ini menjadi energi terbesar kami, sehingga kami mencoba untuk ekspansi ke internasional, pasar internasional. Ternyata malah justru lebih diterima di sana gitu. Nah, kami waktu itu yang pertama memang ada pameran MIHAS, namanya pameran produk halal terbesar di dunia waktu itu di Malaysia. Terus kemudian kami di situ ternyata diterima, kemudian pernah ke Singapura, pernah ke Thailand juga, waktu itu di Chulalongkorn University ya gitu ya, seperti itu. Terus kemudian pernah juga ke California ya, Santa Cruz. Sempat Ke sana. Jadi mokaf kami ternyata juga di sana, tapi memang waktu itu masih terbentur di sertifikasi organik yang alhamdulillah sekarang sudah mulai berproses gitu. Terus setelah itu pernah ke Australia. Australia sempat juga. Berarti di Asia tuh emang udah beberapa negara yang masuk ya. Australia. Itu di Brisbane ya waktu itu. Terus yang terakhir itu ini sama Pak Mentan, Menteri Pertanian sama Pak Mentan juga. Ya, sama Pak Mentan, delegasi RI sama Pak Gatot Direktur TPHP itu. Kami keliling ke beberapa negara Eropa. Waktu itu pertama ke Roma, terus ke Florence ya, ke Firenze itu. Terus kemudian setelah itu ke Amsterdam, Den Haag dulu ya, Amsterdam, terus kemudian ke Antwerp itu di Belgia, terus ke Brussels. Terus setelah itu sebenarnya mau ke Abu Dhabi dan Dubai, tapi waktu itu akhirnya kita ada sesuatu hal dan harus balik ke Indonesia gitu. Itu tahun berapa Mas? Kemarin belum lama. Ya. Kemarin. Ya, berarti belum ada sebulan ya. Gitu belum ada sebulan, keren. Ya. Berarti emang di Eropa itu udah banyak sekali tempat yang dikunjungi, dan mokaf juga ini udah udah sampai di sana juga. Ya, betul. Kembali lagi Mas sama ini kan tempat untuk pengemasan ya Mas ya? Untuk pengemasan aja di sini? Ya, untuk pengemasan aja. Berarti di sini emang tempat dan fungsinya itu hanya untuk pengemasan aja? Betul, packagingnya aja. Packagingnya aja. Packagingnya aja. Di sebelah sana Mas? Iya. Ini luas juga ya Mas ini. Iya, di sini. Di sini gudang jadi ya. Ini gudang. Jadi setelah di package langsung pindah ke sini. Di sini biarkan suhunya ada suhu tertentu, terus setelah itu di packing juga di sini. Maksudnya di packing yang untuk marketplace yang di Indonesia itu ya. Iya. Betul. Untuk packing pemasaran lah ya Mas ya, di sini. Betul. Oh, ini suhunya juga diatur Mas? Sudah diatur ya. Suhunya harus berapa Mas kelembapannya? Suhu normal sih. Suhu normal. Ya, suhu normal. Yang penting jangan sampai lembab, karena kalau lembab nanti pasti akan berpengaruh pada tepungnya gitu. Kualitasnya juga ya? Iya, kualitasnya. Gebel istilahnya gitu ya. Terus kalau yang di sini, ini tempat pengayakan ya sini. Oh, ini tempat pengayakan? Iya, ini tempat pengayakan. Oh, pengayakannya juga udah pakai mesin ya Mas ya? Iya. Luar biasa. Jadi ini biasanya ketika untuk memperhalus ya? Jadi ini nanti ditaruh sini, nanti tepungnya keluar dari sini. Jadi kayak goyang ini ya. Oh iya. Jadi untuk menghasilkan tepung yang lebih halus lah kalau bahasa Jawanya itu bahasa Sundanya diayak mungkin. Diayak ya, betul. Diayak Iya. Jadi ini nanti goyang ya, nggak manual. Ini nanti goyang terus bisa untuk diayak. Terus kemudian banyak juga ruangannya. Berarti per ruangan itu beda. Ini laboratorium. Oh, ini labnya. Ya, kita ada lab mini ya. Jadi biasanya untuk quality control. Ini setiap produksi? Setiap produksi kita pasti ada bawa sampel, kita bawa sini, kita cek ya untuk quality control per mokafnya ya. Biasanya kita ambil sampel agar standar ya. Maksudnya secara kualitas standar. Agar mencapai standar internasional juga ya. Ya, betul. Berarti setiap produksi selalu ada quality control di lab ini. Betul ya. Luar biasa Mas. Berarti per ruangannya itu mempunyai fungsinya masing-masing ya Mas ya? Betul ya. Terus biasa. yang terakhir adalah di sini ada gudang ya. Ini sebenarnya ada gudang yang untuk cookies dan lain sebagainya. Terus di sini ada gudang yang, ini yang gudang karung ya Pak. Ya. Oh, ini gudang yang masih belum di saat tadi ya, yang belum diayak ya. Belum diayak. Ini kita gudang
juga kita atur untuk penggilingannya itu suhunya di dan mana, lain Mas? sebagainya. Nah, nanti kalau penggilingannya kita ada gudang tersendiri yang nanti berbeda sama ya, di sini sama karena di sini kantornya. kan khusus untuk yang finishing ya, Oh, untuk di yang sini khusus ya. finishing aja. Dan produk turunan gitu kan, untuk iya, bikin mie, bikin apa namanya cookies dan lain sebagainya. Berarti ini tuh Iya. termasuk kantor atau emang tempat produksi, Mas? Saat produksi. Jadi ini merupakan suatu apa namanya produksi untuk finishing, untuk quality control, terus kemudian untuk pengayakan, bahkan untuk pengemasan ya sampai pouch Iya, itu, iya. terus kemudian sampai ke bikin cookies juga di sini di belakang apa namanya bikin mie dan lain sebagainya. Ya, berarti Turunan emang, ya, turunan. Ya, turunan Turunan, berarti ya. ya. Ini rumah tempat baru. Ini ada tempat-tempat yang lain nggak, Mas, yang bisa kita kunjungi apa? Udah. Ya, selesai? itu sih sudah. Udah Ya, selesai. Ya, nanti kita untuk balik yang- ke depan mungkin ya? siap. Ya. Sambil jalan ke depan. Agak gerah juga di sini. Ya. Iya, iya. Di sini ada berapa pegawai, Mas? Yang berkontribusi di sini? Iya, ada sekitar 30-an yang ada di sini ya. Sekitar 30-an. Ya. Itu tuh untuk mulai dari gudang, produksi, inovasi semuanya pada di sini. Iya, semuanya ada di sini. Marketing, pemasaran juga di sini. Ya, betul. Berarti termasuk rangkap kantor juga ya, kantor dan Jadi, produksi. Di sini ada tim digital marketing dan konten kreator ya. Jadi apa namanya kita biasanya rapat di sini untuk bagaimana untuk perkembangan apa namanya agen reseller kita gitu ya seperti itu. Itu kan jadi ada kerabat rumah mukaf kami nyebutnya ya. Ada sekitar 150 titik yang agen kami di seluruh Indonesia gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada gitu, seperti itu. Berarti agen di setiap daerah ada lah ya di rumah, Ya, di betul. rumah mukaf ini. Luar biasa, Mas. Ini kami punya tagline namanya nih, selama rakyat masih menderita tidak ada kata istirahat. Ini luar biasa, makanya tadi sampai titik darah penghabisan Iya. ya, Mas ya. Membela petani. Betul. Ya. Ini sangat menarik sih, Mas, rumah mukaf ini memberdayakan petani lokal, terus juga anak mudanya juga diberdayakan, dan inovasi anak muda memang sangat diperlukan di sini ya, Mas ya. Betul, iya. Ya, luar biasa, Mas ya. Udah, Mas, terima kasih banyak loh informasi ini, sangat Ya, menarik, sama-sama. sangat menarik, luar biasa. Masnya keren banget, semoga kedepannya makin bisa mendunia ya rumah Amin, mukaf amin. ini. Ya, siap. Ya. Boleh ini nggak, Mas? Boleh kita ngomong ke kamera nih, hidup petani Oh, iya, Indonesia. siap. Gitu. Boleh nggak, Mas? Di sini. Nah, di sini biar lebih oke nih backgroundnya. Oke. Berdiri Lebih apa? milenial. Berdiri aja apa? Sini, Mas. Ya. 1, 2, 3. Hidup petani Indonesia. Iya, gitu. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Hidup Hidup petani petani Indonesia. Indonesia. Terima kasih ya, Ya. Mas. Terima Ya, kasih sama-sama. banyak. Terima kasih. Sangat luar biasa ini. Ya. Saya nanti mau boleh keliling-keliling ya, Mas, biar lihat produknya juga. Boleh. Oke. Ya, siap. Terima kasih banyak, Mas. Iya, Sekali matur lagi. nuwun. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat bekerja kembali. Ya, siap, Pak. Teman-teman, sangat menarik sekali informasi yang kita dapat kali ini, dan ternyata masih banyak sekali petani-petani milenial yang luar biasa inovasinya, luar biasa perjuangannya. Hidup terus petani Indonesia, hidup terus petani milenial. Bye-bye.